Oke, kembali lagi di channel saya Henry Mau. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara memperbanyak tanaman lili Paris. Ini adalah tanaman yang sudah jadi, yang beberapa bulan lalu saya tanam hanya 2 helai, artinya 2 pohon. Dan ini sudah jadi beberapa pohon dan banyak sekali cabang-cabang atau anakan-anakan dari tanaman lili Paris. Oke, tanaman ini sangat sering kita jumpai di indoor atau di perkantoran. Baik itu di ujung wastafel, di sudutnya, dan di ruang tunggu. Oke, bagi kalian yang ingin menyaksikan cara memperbanyak tanaman lili Paris, saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, ini adalah tanaman lili Paris yang saya bongkar dari satu pot. Oke, saya akan membagi dua, yang saya pakai hanya yang saya pegang saja. Kemudian saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Biasanya saya menanam lili Prancis atau lili Paris ini, saya tanam dalam satu pot itu 2 tunas. Jadi saya akan membaginya menjadi 2 tunas. Nah, ini saya belah. Untuk membelahnya pun harus hati-hati ya. Perlu ekstra hati-hati. Jangan sampai kita membelah pas di pohonnya. Jadi benar-benar di tepinya. Benar-benar itu satu kesatuan tunas gitu. Nah, ini kita membelahnya lagi. Oke, benar. Dan kita cari lagi untuk selahnya, jangan sampai kita membelah pohon itu. Ini benar-benar memang bagian pas pinggir tunasnya, jadi tidak merusak pohon itu. Oke, ini sudah menjadi 4 pohon ya, dan kita akan menaruhnya di dalam 4 pot. Oke, jadi untuk media tanamannya sendiri, saya memakai sekam bakar dan pupuk kandang. Untuk perbandingannya, sekam bakar 1 dan pupuk kandang setengah. Jadi perbandingannya adalah sekam bakarnya 1, pupuk kandangnya setengah. Jadi 1:1. Nah, ini sudah saya aduk-aduk dan sudah saya kasih air juga. Jadi tinggal tanam ya. Untuk potnya sendiri saya memakai warna putih. Oke, kita masukkan skamnya. Oke, sampai setengah. Oke, kita tekan-tekan dikit. Dan kita masukkan lili Parisnya. Untuk lili Paris kita posisikan harus ada di tengah-tengah dan kita masukkan skam. Lili Paris sendiri kita masukkan di posisi tengah-tengah. Tujuannya adalah agar mempermudah munculnya tunas-tunas yang baru. Jadi tunas-tunas yang baru itu mengelilingi pohon utamanya. Tanaman lili Paris sendiri adalah tanaman yang sangat mudah memperbanyaknya atau membudidayakannya. Oke, kenapa saya bilang mudah? Karena saya sudah mempraktekannya beberapa kali ya. Sudah beberapa kali saya mempraktekannya dan itu 100% berhasil semua. Jadi tanpa gagal. Hebat bukan? Jadi sangat mudah bagi kalian yang ingin menanam atau membudidayakan tanaman lili Paris. Ini tinggal lihat video saya aja ya, dijamin anti gagal pokoknya. Oke, ini sudah jadi 1 ya. Lanjut kita akan menanam yang 1 lagi. Oke, kita akan menanam yang 1 lagi. Kita singkirkan dulu dan kita akan menanam yang 1 lagi. Oke, kita mempercepat videonya saja ya. Jadi seperti di awal yang tadi,
kita masukkan sekam bakar yang sudah tercampur dengan pupuk kandang setengah pot, dan posisikan lili parisnya di tengah-tengah, dan berlahan kita masukkan kembali sekam bakar yang sudah tercampur dengan pupuk kandangnya berlahan-lahan. Oke, jadi caranya sama seperti yang di awal. Oh ya, mengapa saya memakai pot putih? Ya, saya memakai pot putih ini tujuannya adalah nanti setelah lili parisnya rimbun, itu bisa langsung kita pajang. Nah, ini tanaman ini sangat familiar ya, kalau kita lihat di perkantoran itu. Adanya di ujung wastafel, di sudut wastafel, di ruang tunggu tamu, bahkan di ruang meeting atau di depan resepsionis. Pokoknya sangat familiar sekali ya, dan tanaman ini juga sangat indah ya. Dan untuk menambah keindahan, Anda bisa menambahkan batu-batu di pinggir-pinggir pot serta alas untuk pot. Itu biasanya batu-batu putih ya, saya taruh di samping-samping pot itu, jadi yang kecil-kecil untuk menambah keindahan tanaman itu sendiri dan lebih berkelas ya jadinya ya. Nah, ini sudah jadi 4 pot ya. Kemudian untuk mempersubur tanaman, kita siram dengan air. Penyiraman ini adalah tujuannya selain untuk mensegarkan atau menyuburkan tanaman di awal, juga untuk mengetahui apakah air turun atau tidak. Jangan sampai air mengembang atau tertahan di dalam pot sehingga tidak keluar. Nah, itu akan memperbusuk tanaman. Jadi tanaman akan membusuk bila air tertahan di dalam pot dan tidak bisa keluar. Nah, ini sudah terlihat ya, ada air di bawahnya. Nah, berarti sudah oke. Setelah itu kita bisa memindahkan tanaman ini ke nursery. Atau kalau kalian tidak punya nursery, kalian bisa menaruhnya di bawah pohon. Yang pasti untuk pertama kali jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Jadi tetap terkena sinar tapi tidak secara langsung. Jadi Anda bisa menaruhnya di bawah pohon, atau kalau Anda punya nursery ya taruhnya di nursery. Seperti saya ini punya nursery kecil, saya taruh di nursery. Nah, ini adalah nursery kecil saya ya, yang biasa saya pakai buat pembibitan. Jadi seperti itu. Mudah bukan? Jadi kita tinggal menunggu beberapa bulan kemudian. Nah, memang prosesnya memang agak lama tapi hasilnya oke. Nah, ini lihat hasilnya.